semuanya. Halo, Kenalin, aku Ella Kurniawati. aku Isnadia Alfi Farhati. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab pengolahan audio video. Selanjutnya, Nah, di sini kita belajar kompetensi dasar. Yang pertama, menyunting video menggunakan software pengolahan video. Yang kedua, manipulasi video dengan efek khusus. Dan yang ketiga, manipulasi audio dengan efek khusus. Dan yang keempat, pengolahan audio dengan dipadukan dengan video. Dan yang kelima, produk audio visual. Dan yang keenam, evaluasi proses produk video pendek. oke, selanjutnya yang poin pertama adalah menyunting video. Menyunting video dengan menggunakan perangkat lunak pengolah video yang mencakup dua pembahasan. Yang pertama yaitu aplikasi proses editing, yang kedua area kerja Adobe Premiere. Selanjutnya, Siapa? Dan selanjutnya yang pertama, aplikasi proses editing. Aplikasi proses editing video adalah aplikasi yang dapat dimanfaatkan untuk mengolah film dalam berbagai macam format. Umumnya, pemberian efek khusus spesial seperti suara ledakan, desingan peluru, ombak, dan lain-lain. untuk pengolahan video, khususnya dalam proses editing, banyak aplikasi yang bisa digunakan saat ini. Sebenarnya, setiap aplikasi editing film memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Next, agar hasil video atau film yang kita buat bagus dan menarik, tidak cukup dengan menggunakan satu aplikasi editing saja. Beberapa aplikasi pendukung sangat diperlukan, misalnya untuk membuat grafis, animasi, dan efek-efek lainnya. Terdapat beberapa aplikasi yang digunakan dalam proses editing. Yang pertama yaitu Adobe Premiere Pro yang sering kita gunakan ya. Iya. Yang kedua Adobe After Effects. Yang ketiga Sony Vegas Pro. Yang keempat Camtasia Studio. Yang kelima Windows Movie Maker. Selanjutnya, nah, pada kesempatan kali ini, materi pembahasan memfokuskan pada aplikasi proses editing dengan Adobe Premiere Pro yang menjelaskan menu dan tool Adobe Premiere Pro, memulai dan mengakhiri proyek video, dan import data video pada timeline. Adobe Premiere merupakan program yang sudah umum digunakan oleh televisi dan praktis di bidangnya. Keuntungan belajar editing video menggunakan Adobe Premiere adalah aplikasi ini mudah dipelajari dalam waktu singkat. Next, yang berikut adalah area kerja Adobe Premiere. Yang pertama ada source, program, project, timeline. Kalian Seperti ini ya, bisa dilihat. Untuk selanjutnya, Adobe Premiere memiliki area yang dapat digolongkan menjadi 4 bagian utama, yaitu project window, monitor, timeline, dan tools. Project di mana tempat kita untuk melihat daftar list video maupun musik yang kita masukkan ke dalam Adobe Premiere. Source yaitu layar di mana kita akan mengedit video mentahan kita yang berada pada layar pertama, yaitu pada layar project. Timeline yaitu layar di mana tempat untuk kita menyimpan hasil list video dan musik yang telah kita edit di layar project. Yang selanjutnya program, yaitu layar di mana tempat kita untuk melihat hasil dari editan kita. Selanjutnya, yang pertama, area kerja Adobe Premiere. Yang pertama, project window. Project window merupakan wadah atau tempat mengumpulnya dan menyimpan klip atau footage berupa file yang berisi gambar, video, dan audio yang akan diedit. Dan yang kedua ada monitor window. Pada sebelah kanan adalah sequence monitor window. Sequence monitor berfungsi memperlihatkan atau menampilkan hasil editing yang dilakukan pada timeline window. Yang ketiga, timeline window. Timeline window adalah tempat untuk melakukan penempatan dan penyusutan klip atau footage, baik gambar, video maupun audio untuk penyuntingan atau pengeditan. Nah, dan yang keempat, tool window. Tool window merupakan jendela yang berisikan peranti atau peralatan yang dapat kita gunakan dalam proses pengeditan. Selanjutnya, yaitu bagian-bagian yang sangat penting yang harus kita pahami sebelum mengedit video di Adobe Premiere. Yang pertama, ada menu. Ada banyak kegunaan pada menu ini, salah satunya membuat
sequence baru, import video, export video. Yang kedua, workspace. menu workspace. Seperti yang Anda lihat di atas, panel tersebut hanya memudahkan bagi editor untuk mengatur workspace sesuai keinginan tanpa harus menuju menu Windows. Yang ketiga, source panel. Di sini kita bisa melihat video preview sebelum kita edit dan dimasukkan ke dalam timeline. Yang keempat, program panel. Pada bagian program panel bisa membaca preview video yang telah diimport ke dalam panel timeline. Yang kelima, timeline panel. Panel ini sangat berperan ketika kita mengedit sebuah video, jadi fungsi utamanya adalah kita menggabungkan video sesuai konsep yang sudah dirancang. Dan yang keenam, audio bar, tempat melihat grafik audio kanan dan kiri. Lebih utama adalah desibel dari audio tersebut, apakah melebihi batas yang dianjurkan atau tidak. Dan yang ketujuh, tool editing. Ada beberapa tool yang sangat berguna untuk keperluan editing, salah satunya memotong video. Yang kedelapan, project panel. Ini sangat penting untuk menampung video yang telah kita import pada penyimpanan. Jadi sebelum kita edit, bahan video mentah akan disimpan pada bagian project panel. Di sana kita membuat folder. Selanjutnya, manipulasi video dengan efek khusus. Transisi video adalah perpindahan video dari satu klip ke klip berikutnya. Transisi digunakan agar ketika perpindahan video tidak patah atau menjadikan perpaduan video lebih halus, tetapi tidak setiap video diberikan transisi, atau dengan kata lain, transisi digunakan pada momen-momen tertentu saja, sesuai keinginan sang editor. Ada banyak efek video transisi, ada beberapa sifat umum dari transisi video. Contohnya lamanya transisi, penjajaran mulai dan akhir transisi. Next. Ya, berikut adalah langkah menambah transisi di Adobe Premiere. Yang pertama itu pilih panel efek di sudut kiri bawah antar muka. Yang kedua itu buka folder video transisi dan gambarnya bisa dilihat di layar ya. Terus yang selanjutnya pilih folder jenis transisi yang ingin Anda digunakan. Yang keempat, klik dan tahan pada transisi yang Anda pilih lalu seret ke atas panel klip video. Yang selanjutnya jatuhkan transisi ke posisi pada bilah klip video. Yang selanjutnya klik dan seret ujung kiri dan kanan transisi untuk memperpendek atau memperpanjangnya. Nah, selanjutnya manipulasi audio dengan efek khusus. Dalam pembuatan video atau film tidak bisa terlepas dari adanya audio. Salah satu yang bisa mempengaruhi ekspresi peminatnya adalah background atau lebih dikenal dengan background musik. Ada cara mengatur audio pada video dengan Adobe Premiere. Salah satunya yaitu menggunakan audio gain. Selanjutnya, berikut langkah penggunaan audio gain. Yang pertama, langkah pertama jalankan Adobe Premiere lalu import videonya. Lalu klik kanan pada video timeline, pilih audio gain. Bisa dilihat di layar juga gambarnya. Dan selanjutnya, ubahlah besaran pada dB atau decibel. Perlu kita ketahui juga bahwa dB adalah satuan yang digunakan untuk mengukur intensitas suara. Jika semakin tinggi dB, maka akan semakin keras juga suara yang dihasilkan. Kemudian jika sudah, lalu klik OK. Nah, selanjutnya ada pengolahan audio video dengan padukan dengan video. Bentar ini. Kan tadi kan kita pengolahan audio dengan audio gain. Audio efek, video efek. Nah, itu kan ini campuran, Mbak. Pengolahan audio dengan dipadukan dengan video. Audio dengan video. Sorry. Audio mixer merupakan program pembantu yang disediakan Adobe Premiere untuk mengatur tingkat kepekaan klip audio. Kita dapat mengatur tingkat volume lebih dari satu klip audio bersamaan. Dengan audio mixer, kita dapat menjalankan klip video dan mengatur tingkat volume klip audio secara langsung sehingga akan memudahkan pengedit klip audio seperti mengatur tingkat volume klip audio berdasarkan pada klip video yang dijalankan. Oke, next. Pengolahan audio dengan dipadukan dengan video. Supaya dapat menggunakan audio mixer dengan baik, kita harus mengetahui bagian-bagian jendela audio mixer. Ya, seperti berikut. Ini. Nah, ini contohnya.
lihat aja, soalnya ini masih banyak. Untuk poin selanjutnya yaitu produk audiovisual, yaitu media audiovisual yang memiliki persamaan suatu alat bantu audiovisual, yang artinya bahan atau alat yang bisa dipakai di situasi dalam belajar, yang digunakan dalam belajar tulis dan kata yang bisa diucapkan di dalam memindahkan pengetahuan, sikap, dan ide. Selanjutnya ada jenis-jenis audiovisual. Yang pertama, film bersuara. Film bersuara ada berbagai macam jenis yang digunakan untuk hiburan, misalnya film komersial dan yang diputar di bioskop-bioskop. Dan yang kedua, video. Video adalah sebuah media audiovisual yang menampilkan gerak semakin lama semakin populer dalam masyarakat kita. Dan yang ketiga, televisi. Selain film dan video, televisi adalah media yang menyajikan pesan-pesan pembelajaran secara audiovisual serta unsur gerak di dalamnya. Oke, selanjutnya yaitu film pendek. Ini kayaknya poin terakhir. Iya. Film pendek secara umum, film atau film pendek memiliki pengertian sebagai salah satu bentuk karya paling simpel dan paling kompleks yang memiliki durasi di bawah 60 menit. Ya, berikut langkah-langkah membuat film pendek. Yang pertama itu siapkan ide cerita dan pengembangan membuat film. Yang kedua, lakukan riset awal. Yang ketiga, siapkan peralatan syuting. Yang keempat, budget sinopsis. Yang kelima, pengambilan gambar. Yang terakhir itu ada editing video. Selanjutnya, sekian dari presentasi kita kali ini. Saya Ella Kurniawati. Saya Nadia Afifarati. Pamit undur diri. Bye-bye.